Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membaca pushbox dan kata-kata sensor. Nah, untuk pushbox itu ini, untuk di mobil Avanza ada dua pushbox, bagian depan dan bagian dalam kabin. Kita baca di bagian depan. Nah, ini ada denah atau gambaran dari pushbox. Nah, yang pertama ini HLP RH dan HLP LH. Ini untuk sekring lampu kepala, headlamp right head. Ini buat sekring lampu kepala kanan. Untuk yang LH ini untuk lampu kepala kiri. Nah, selanjutnya ada relay headlamp atau lampu kepala. Nih, untuk letaknya, untuk lampu kepala sekringnya ada di sebelah sini. Ada dua, kanan dan kiri. Untuk relaynya ada di sini, paling besar. Antara relay di pushbox ini untuk lampu kepala paling besar. Lanjut, ada 20 ampere FR fog. Ini 20 ampere sekring fog lamp depan. Nah, ini 20 ampere. Lanjut di bawahnya 10 ampere ECU B. Nah, 10 ampere ECU B. Ini untuk sekring ECU. Di bawahnya ECU ada stop 10 ampere. Nah, ini untuk lampu stop atau lampu rem. Lanjut 10 ampere backup. Backup itu mundur. Nah, untuk sekringnya ini di bagian bawahnya sekring lampu stop. Lanjut ABS 30 ampere. Nah, mobil Avanza ini tidak menggunakan ABS atau belum menggunakan ABS, jadi di bagian pushboxnya tidak ada. Lanjut 15 ampere FI. Ini untuk sekring FI. Lanjut ada AC nomor 1. Ini berarti buat sekring AC. Di bawahnya AC ada tel atau lampu kota. Bawahnya lampu kota ada horn atau klakson. Nah, untuk klakson itu ada relaynya. Nah, untuk letaknya ada di sini. Untuk relay klakson. Nah, selanjutnya ada relay MGC dan RAD. Nah, ini MGC RAD. Untuk fungsinya MGC ini untuk kopling dari kompresor AC. Untuk relay MGC. Untuk relay RAD ini untuk kipas atau fan dari radiator. Oke. Nah, selanjutnya ada spare atau spare part pengganti. Ada 15, 10 dan 7,5. Di sini tidak ada karena sudah terpakai semua. Lanjut di bagian bawahnya itu ada EPS 50 ampere. Ini untuk sekring sistem power steering elektrik power steering. Untuk AM1 dan AM2 ini 50 dan 30. Ini sekring dari baterai. Dari baterai masuk ke pushbox melalui sekring AM1 dan AM2 lalu dibagi ke seluruh komponen. Selanjutnya ada RAD 30 ampere. Nah, ini RAD 30 ampere sekring dari RAD relay buat fan atau kipas dari radiator. Lanjut IG atau IG 40 ampere, ini kunci kontak. Lanjut HTR. HTR itu untuk sekring sistem AC. Ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara membaca dan letak dari sekring dan relay di bagian pushbox depan. Sekarang kita lanjut di bagian sensor. Selanjutnya kita bagian sensor. Sensor yang pertama ini
namanya MAP atau Manifold Absolute Pressure. Nah, fungsinya ini mengetahui udara yang masuk di intake. Nah, di bagian bawah MAP ini itu ada yang namanya TPS, Throttle Position Sensor. Kita berapa? TPS, Throttle Position Sensor. Ini fungsinya sebagai sensor yang mengetahui berapa banyak pembukaan dari skep atau pembukaan dari throttle body. Lanjut, ada ISC atau Idle Speed Control. Untuk mengetahui atau untuk mengontrol berapa idle yang diperlukan untuk mesin. Nah, selanjutnya ada aktuator. Ini bukan sensor tetapi aktuator. Namanya VSV. Fungsinya sebagai penyalur atau sebagai katup yang mengalirkan uap bensin dari tangki bensin menuju ke ruang bakar. Selanjutnya ada IAT atau Intake Air Temperature. Fungsinya ini untuk mengetahui berapa banyak udara yang masuk di bagian filter udara. Selanjutnya ada OCV. Fungsinya ini sebagai pembuka dan penutup aluran oli yang ada di camshaft. Selanjutnya ada sensor knocking di bagian atas dari kompresor. Ini ada sensor knocking, fungsinya sebagai sensor yang mengetahui getaran mesin. Selanjutnya di bagian bawah sini ada yang namanya sensor CKP. Sensor ini mengetahui putaran dari mesin. Nah, selanjutnya di bagian header ini ada sensor O2. Fungsinya sebagai sensor yang mengetahui berapa banyak O2 yang keluar dari sisa pembakaran. Untuk sensor yang terakhir ada di bagian dalam, bagian belakang. Ini namanya sensor camshaft. Fungsi sensor ini untuk mengetahui putaran atau rotasi dari camshaft. Selanjutnya ada aktuator. Nah, injektor ini tergolong masuknya ke aktuator. Ini namanya injektor. Fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan cara mengubah partikel menjadi kabut. Berarti dari cair dikabutkan menggunakan injektor. Selanjutnya ini ada aktuator. Aktuator yang namanya itu coil. Nah, coil ini berfungsi menghasilkan tegangan tinggi sehingga busi dapat menghasilkan percikan bunga api. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membaca pushbox atau kotak sekring dan letak-letak dari sensor beserta fungsinya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.